Hai Sobat Pemenang, apa kabar? Senang sekali saya Andi Otniel dan bertemu Anda kembali dalam Sang Pemenang. Sebuah acara akan menginspirasi kita semua untuk menjadi seorang pemenang. Sobat, jikalau narkoba sudah menjadi candu dalam diri seseorang, maka orang itu akan melakukan apa saja, termasuk bahkan mungkin mengabaikan keluarga sekalipun akan dilakukan demi mendapatkan narkoba. Inilah sebagian kecil kisah hidup dari seseorang yang bernama Nahason. Selengkapnya, inilah drama dan kesaksian hidup Nahason. Selamat menyaksikan. Loh, udah mau pulang, Pak? Bagaimana? Bisa kamu carikan uang itu? Wah, sepertinya sulit, Pak. Sudah terlalu banyak uang perusahaan yang Pak Nason pakai. Saya pun mulai bingung bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Tentu saja kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ini kan hanya masalah laporan dari daerah yang belum semua masuk. Ya udahlah, aku mau pulang. Ngapain sih kamu gitu-gitu? Ini loh Mama tahu kan apa arti yang kutandai ini? Itu tandanya kamu tambah besar sayang. Terus mau dirayain gimana? Kemarin sih aku bilangin ke Papa supaya hari ulang tahunku nggak dirayain gimana-gimana. Tapi aku minta Papa beliin aku iPad terbaru. Gimana? Cocok nggak Ma? Terserah kamu aja deh. Mah, by the way, cantik banget sih. Mau kemana, Mama? Ini ada rapat ibu-ibu di gereja. Jaga rumah baik-baik ya sayang ya. Oke deh, hati-hati ya, Ma. Turun kau. Turun kau. Dari kemarin nasi janji-janji aja kau. Tenanglah, Bet. Bayar utang kau. Tenanglah, Bet. Barang udah enak-enak kau pakai. Modal congor aja kau. Tenanglah, Bet. Aku pasti bayar lah. 2-3 hari ini. Aku lagi butuh barang nih. Kalau boleh, kasih laku sekali pakai aja. Kau dengar ya? Kami kemarin mau nyitam barang motor kau ini. Bukan mau ngasih kau barang. Asko. Tolonglah jangan gitu, Bet. Kau nantang, ha? Nantang. Kalau nggak jadi. Udah, dikamani saja. Orang kayak gitu ngapain dikasih hati, Bet? Asko. Sabar, Bet. Sabar. Ya, pada awalnya pas keluarga anak istri saya ya, ada pesta di kampung dan saya harus tinggal sendiri di rumah. Kebetulan ada teman juga ngajak jalan-jalan. Kami bareng berangkat ke salah satu kafe. Dia nawarin. Pada awalnya kita tolak memang, cuman
ya tawaran-tawaran itu karena rame yang nawarin ya terpaksa. Ya coba aja lah daripada dibilang nggak gaul kan. Tapi ya awalnya memang sakit. Cuman lama-lama iya, saya ketagihan. Kayaknya pada saat saya stres, saya bingung, saya butuh sekali barang. Entah, saya nggak tahu di mana pengaruhnya, tapi ya memang harus pakai. Kalau nggak, badan saya ini panas. Pada awalnya sih nggak ada masalah. Ya awalnya ya aku pikir itu paling hanya sekali dua kali, tapi setelah menjadi kebutuhan memang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, terasa dalam pekerjaan, terasa kita nggak bisa fokus, konsentrasi nggak dapat. Itulah persoalan, karena sudah jadi kebutuhan, kadang-kadang gaji pun sudah nggak cukup. Padahal ke rumah harus kita bayar kebutuhan rumah, ya terpaksa ya uang kantor kita pakai. Karena ya kalau pada saat kita butuh, pada saat uang nggak ada, ya apapun harus ku lakukan. Karena memang aku harus minta, nggak gimana ya, dipaksa. Jadi bukan kadang-kadang bukan keinginan diri, tapi memang sudah harus dipaksa, aku harus beli. Padahal uang hanya dari situ. Mampukah Nahason mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya? Akankah Nahason membeli kado ulang tahun Rasti anaknya? Sobat, jawabannya akan Anda dapat setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sang Pemenang. Masih bersama saya Andi Otniel dalam Sang Pemenang, dan langsung saja saya ajak Anda untuk menyaksikan kelanjutan drama kisah hidup Nahason berikut ini. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Oh ya, Pak Nahason kemana? Pak Nason pulang, Bu. Katanya beliau tiba-tiba sakit. Sakit? Ya, sakit. Saya kan sudah minta agar kalian berdua menghadap ke saya. Persoalan ini sudah sampai loh ke jajaran direksi. Tentu saja sebagai atasan kalian, saya yang kena getahnya. Bagaimana ini Pak Eko? Wah, saya sendiri nggak ngerti, Bu. Selama ini uang itu dipegang oleh Pak Nahason. Bingung, Bu, jadinya. Saya tidak mau tahu. Laporan ini besok harus sudah ada pertanggungjawabannya. Perusahaan ini bukan lembaga sosial. Sudahlah, kau bilang saja aku sakit. Besok laporan penagihan akan kuselesaikan. Yang ditanya Bu Maya uangnya, Pak. Bukan laporan. Kau kan bisa bilang belum ditransfer. Kenapa nggak Bapak sendiri yang bilang ke Bu Maya? Bapak sudah terlalu berani memakai uang itu, Pak. Ya udah, besok aku ke kantor.
pada akhirnya ya saya jadi dipecat. Terlalu banyak uang yang saya pakai dan nggak bisa saya pertanggungjawabkan. Karir saya hancur, habis. Kadang kita kalau pas mau pakai kita merasa berdosa. Cuman itu tadi seperti saya bilang, tubuh ini yang minta. Niat bilang Tuhan tolong, tapi memang tubuh minta, tubuh nggak bisa melawan. Terlalu sakit untuk menolak. Memang terlalu besar sama keluarga saya. Istri saya sampai harus keluar. Pada awalnya sih masih bisa saya tutupi, tapi memang ya suatu saat itu pasti ketahuan, dan memang ketahuan. Dan yang paling sakit saat istri saya dan putri saya harus meninggalkan saya. Di situ saya merasa hancur, nggak tahu mau bilang apa lagi, memang hampa. Pada saat keluarga saya sudah meninggalkan saya, terlebih putri saya yang tunggal, di situ memang saya harus melawan. Memang tubuh saya lemah, tapi semuanya saya serahkan. Saya minta bantuan dari Tuhan. Saya berusaha untuk sungguh-sungguh. Karena memang saya ingin keluarga saya kembali. Hanya itu yang saya inginkan, tidak ada yang lain. Ya sobat, ternyata Nahason lebih memilih untuk membawa pergi perhiasan istrinya dan meninggalkan ulang tahun anaknya. Masih ada keharapan bagi Nahason. Tahan dulu sejenak, sang pemenang akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Masih bersama saya Andi Otniel dalam Sang Pemenang, dan langsung saja saya ajak Anda untuk menyaksikan kelanjutan drama kisah hidup Nahason berikut ini. Ma, bukan begini caranya. Cukup! Aku sudah mau kau bohongi terus. Sudah 2 kali Papa janji tidak memakai narkoba lagi. Sekarang apa? Lihat, ini putrimu udah besar ya. Ma, coba kita berpikir lebih tenang lagi. Kalau kamu mau tinggal di sini bersama papa kamu, tak masalah. Tapi mama sudah mau dibohongi terus. Ma, Papa memang salah. Tolong beri kesempatan sekali ini. Papa janji akan berubah. Kesempatan? Sebentar lagi juga papa akan masuk penjara karena sudah mengkorupsikan uang perusahaan. Nikmatilah narkobamu itu. Ma! Papa. Tidak. Aku harus bisa sembuh sendiri. Aku sangat mencintai anak dan istriku. Tuhan, bantu aku untuk sembuh. Dan inilah saya saat ini. Keluarga saya kembali kepada saya, dan saya punya bisnis dan usaha yang baru. Puji Tuhan, keluarga saya sudah kembali, dan saya punya usaha yang baru. Saya punya hidup yang baru. Buat kawan yang masih memakai narkoba, berusahalah untuk sembuh sendiri, karena kamu bisa. Asal ada kemauan dan doa. Percaya, pasti bisa. Jangan sampai terlambat, semuanya hancur.
baru kita pulih. Usahakan, berdoa, pasti Tuhan berkati dan akan sembuh. Sobat Pemenang, kita telah bersama-sama menyaksikan kisah keluarga Bapak Nahason. Bagaimana dia sebagai seorang kepala keluarga yang mestinya menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan. Tetapi ternyata bahwa dia tidak mampu mempertahankan dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Dia harus jatuh lalu kemudian berakibat pada rusaknya hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Saya ingin mengutip satu kebenaran firman Tuhan yang kiranya akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya ketika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Saya akan membaca kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa suami istri, baik suami maupun istri, selalu mempunyai kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu disinilah peranan sebagai suami maupun sebagai istri ketika kita mengalami kejatuhan. Kalau suami jatuh karena juga memiliki kemungkinan untuk mengalami kejatuhan, maka sesungguhnya sebagaimana firman Tuhan ini, istrilah yang bertanggung jawab untuk kemudian memberikan pendampingan, bertanggung jawab untuk memberikan penguatan kepada suami. Dan sebaliknya, kalau kemudian istri jatuh, maka suami juga akan berperan untuk mengangkat istrinya. Sehingga antara suami dan istri ini saling mengangkat. Tapi kalau dua-duanya mengalami kejatuhan, maka ada kekuatan yang terkadang kita tidak bisa melihatnya dengan kemampuan kita. Dan itulah kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dalam konteks kejatuhan Bapak Nahason, kita bisa mempelajari bagaimana peran seorang istri yang ketika suaminya telah jatuh, kemudian walaupun pada awalnya mereka tentu sangat manusiawi, kecewa bersama dengan anaknya, kemudian meninggalkannya, tetapi kemudian Tuhan menggerakkan hati mereka. Lalu Pak Nahason tentunya juga sudah bisa mulai belajar dari pengalaman ini ketika hubungannya dengan Tuhan sudah mulai terganggu, dan bahkan hubungan dengan istri dan anak-anaknya juga mulai terganggu. Ada kesadaran dan kemudian Tuhan bisa mengangkat mereka. Dan yang menarik di sini adalah bahwa istrinya dan bersama dengan anaknya kemudian bisa merangkulnya kembali. Dan pada akhirnya keluarga ini bisa sampai kepada titik pertemuan, penjumpaan, kasih. Lalu kemudian mereka saling merangkul, saling mengampuni. Antara satu dengan yang lain, saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Yang patut kita teladani bagaimana satu keluarga Kristen yang bisa betul-betul saling mengangkat antara satu dengan yang lain. Sampai pada akhirnya mereka tentunya bisa keluar sebagai pemenang. Pemenang karena Kristus yang bersama-sama dengan mereka. Ya tuh, lihat wajahnya juga makin cerah. Terima kasih atas doa kalian yang tidak putus-putus. Gimana? Sudah siap kita ke gereja? Siap dong. Let's go, kita menyembah Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus sesungguhnya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sobat, mungkin Anda sama seperti yang dialami oleh Nahason. Anda berada dalam persimpangan. Anda bingung memilih jalan yang mana. Tapi saya percaya bahwa kebetulan Anda menyaksikan program ini. Ambil keputusan yang benar. Karena ada orang-orang yang benar-benar mengasihi Anda. Sama seperti Yesus Kristus yang adalah Tuhan mengasihi Anda.
Dan yang Yesus mau lakukan adalah Anda harus berjuang, berkomitmen agar Anda keluar sebagai pemenang, karena Dialah pemenang sejati. Jikalau sobat memiliki pertanyaan ataupun ingin berbagi kisah kehidupan Anda, silakan hubungi nomor berikut ini. Maka tim Sang Pemenang akan menghubungi dan juga membantu Anda. Dan akhirnya, saya Andi Othniel, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di topik kemenangan lainnya, dan tentu saja sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Sang Pemenang.